Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar sahabat Al-Quran? Senang menjumpai Anda dimanapun berada. Mari kita mengkaji makna-makna kata-kata di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ini namanya huruf jar ya, kata depan ya. Bismi, dua kata awalnya bi dan ismi nama ya. Bismi dengan nama Allah ya. Jadi dia tidak boleh patah bisma atau bismullah, tapi harus bismillah karena ada bi huruf jar tadi ya. Allah ini disebut isim ma'rifat ya. Bahkan Imam Sibawayh menyebut Allah itu a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling jelas ya. Dan ini nama Allah yang agung ya. Dan kullu labdin fihi labdul jalalah fahuwa dzikrun ya. Setiap kata yang ada nama Allah yang agung disebut, maka itu adalah kalimat-kalimat zikir ya. Tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, itu ada nama Allah di situ, maka dia termasuk kalimat zikir ya. Ar-Rahman yang maha pengasih, dari kata rahmat ya. Ar-Rahim yang maha penyayang, juga dari kata rahmat ya. Rahimah yarhamu, rahmatan ya. Kata sifatnya Rahman atau Rahim. Cuma Rahman kalau dihilangkan alif lamnya itu maknanya lebih luas ya. Rahim itu kalau dihilangkan alif lamnya itu maknanya lebih sempit ya. Jadi Rahman ini kenapa lebih luas maknanya? Karena hurufnya memang lebih banyak. Ro, ha, mim, alif ya. Itu yang jadi panjang ma, nun ya. Jadi 5 huruf. Sedangkan Rahim itu 4 huruf. Ro, ha, ya, mim. Nah, sehingga apa bedanya? Rahman itu rahmat Allah yang meliputi mukmin maupun kafir, taat maupun maksiat, semua kebagian rahmat Allah. Rahmat apa? Rahmat duniawi. Makanan, minuman, keluarga, udara, matahari ya. Semua manusia dapat, mau beriman mau kafir ya. Bahkan iblis pun mendapatkan nikmat atau rahmat Allah yang sifatnya duniawi ini, yang sifatnya materi ya. Sedangkan Rahim itu rahmat Allah yang lebih sempit lagi ya, khusus untuk orang-orang beriman. Apa itu? Yaitu rahmat batin, rahmat ukhrawi, iman, syukur, ridho, ikhlas ya, mahabbah kepada Allah dan Rasul, muraqabah, musyahadah, taubat ya, yang nanti buahnya kita akan rasakan di akhirat. Buah yang sempurna. Di dunia ada buahnya keberkahan hidup, ketenangan batin, tapi nanti yang sempurna di akhirat. Alhamdulillah segala puji. Nah, al ini di sini namanya lil istighraq yang berarti menyeluruh. Jadi al di sini yang berarti segala, hamdu pujian ya. Karena al itu macam-macam maknanya ya. Nanti ada al yang berarti doa, misalnya di kalimat salam, assalamualaikum. Maka itu harus kita ucapkan benar, assalam, semoga keselamatan. Karena alif lam itu yang berarti semoga. Jadi jangan kita ucapkan salam, assalamualaikum, nggak boleh ya. Yang pas ada assalamualaikum. Ya, kumnya juga pendek ya. Kalau panjang kum itu tempat sampah ya. Dan jawaban yang benar wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam bukan wa'alaikumsalam. Sebab ketika wa'alaikumsalam itu alif lamnya hilang ya. Jadi wa'alaikumussalam. Alhamdulillahnya di sini berarti segala, seluruh, semua, hamdu pujian ya. Dalam bahasa Arab itu ada hamdu, ada madhu ya. Madhu juga artinya pujian atau sanjungan. Cuma bedanya kalau alhamdu itu pujian yang kita berikan kepada Allah padahal dia sudah memberikan kepada kita kebaikan ya. Sehingga sebetulnya alhamdu itu bermakna puji syukur. Kita memuji dan bersyukur karena sudah mendapat sesuatu dari orang yang kita puji ini ya. Nah sebaliknya al-madhu itu sanjungan kepada orang yang belum memberikan kita apa-apa. Nah, misal kita punya teman mobilnya bagus, bagus mobilnya, rumahnya besar, besar, rumahnya pekarangannya indah, indah. Padahal kita nggak dapat apa-apa dari beliau, maka namanya itu madhu, madah, sanjungan, pujian ya. Sedangkan hamdu itu kita memuji karena kita sudah mendapat sesuatu kebaikan. Maka sebetulnya alhamdulillah itu maknanya segala puji syukur ya. Jadi ada pujian sekaligus kesyukuran. Lillahi bagi Allah ya. Li bagi, li itu juga bisa milik ya. Li juga bisa bermakna untuk ya. Jadi lillah bagi Allah, untuk Allah ya.
Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Sebetulnya kata Robbi itu makna aslinya, kalau bahasa Arab dulu itu Robbi itu bermakna tuan atau majikan, pemilik budak. Jadi dulu Al-Quran turun pada masa perbudakan ya. Jadi pemilik budak itu namanya Rob ya. Sedangkan budaknya abdun, hamba sahaya, budak belian ya. Nah kita ini kan Abdullah ya, hamba sahayanya Allah, budak beliannya Allah ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu hubungan atasan dengan bawahan ya. Hubungan antara majikan dengan hamba sahaya. Yang namanya hamba sahaya dalam dunia perbudakan itu nggak punya hak atas dirinya, sepenuhnya dia adalah milik majikannya. Maka demikian manusia ini ya, kita ini sepenuhnya adalah milik Allah ya. Alhamdulillah, segala puji syukur lillah, milik Allah Rabbil alamin, Tuhan ya, majikan ya. Rabbi itu juga bisa bermakna malik, pemilik ya. Al-alamin, seluruh alam ya. Bisa juga bermakna Rabbi itu maknanya Rozik, pemberi rizki, yang memelihara ya. Jadi Khalik, pencipta, Rozik, pemberi rizki, Malik, pemilik ya. Jadi maknanya Rabbi ini banyak sekali ya. Rabbi itu juga pendidik bisa ya, makanya nanti ada istilah tarbiyah dari kata Rabb. Al-alamin umumnya diterjemahkan seluruh alam, meskipun sebetulnya di antara makna kuat al-alamin itu adalah seluruh manusia. Jadi alam ini alamin ini kan jamak ya. Alamin jamak dari kata alam. Nah, alam itu bisa bermakna manusia, bisa bermakna alam ya, nature ya. Nah, cuma kalau alam jamaknya itu awalim. Jadi alam jamaknya awalim ya, seluruh alam ya. Awalimul insi wal jinni ya, alam-alam jin manusia. Sedangkan alamin ini adalah jamak untuk orang-orang berakal ya, maka dia adalah sebetulnya jamak dari alamin, alam yang berarti manusia ya. Jadi Rabbil alamin sebetulnya Tuhan seluruh manusia ya. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita ulang lagi ini ya. Yang awal di Bismillah itu Ar-Rahmanir-Rahim itu sebagai ma'rifatullah kita kepada Allah yang punya sifat pengasih penyayang. Nah di ayat ketiga ini Ar-Rahmanir-Rahim kita ulang agar sifat Rahman dan sifat Rahim ini juga ada pada kita ya. Sifat Rahman misalnya kita tiru ya, dalam hadis dikatakan takhallaqu bi ahlakir Rahman ya. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Ar-Rahman. Itu apa? Gemar berbagi kebaikan, manfaat bagi orang lain ya. Khairukum ampaukum li ghairi. Sebaik-baik kalian yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Maka wajar orang-orang yang banyak manfaat untuk orang lain, Allah berikan rizkinya lebih dari orang lain. Karena mereka menebar manfaat lebih banyak. Sebutlah ya, maaf ya, Bill Gates, orang-orang kaya, mereka banyak punya karyawan, mereka banyak menebarkan penemuan-penemuan yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain ya. Terlepas mau iman mau kafir ya. Nah Ar-Rahim juga bagaimana kita mengikuti sifat rahimnya Allah dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bersyukur dan mengajak orang bersyukur, ridho, mengajak orang ridho ya, taat kepada Allah, ngajak orang taat kepada Allah. Jadi kita ngajak juga orang lain merasakan rahmat batin atau rahmat ukhrawi ini ya. Nah itu diantaranya. Kemudian setelah Allah ya menyebutkan sifat-sifat baiknya ya, dia yang Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah kadang-kadang manusia itu dengan kebaikan dia tidak bergerak. Maka mulai di ayat keempat ini Allah menekankan satu sifatnya yang lain ya, sifat jalal, sifat keagungan ya. Kalau tadi Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat jamal, sifat keindahan yang membuat kita cinta, yang membuat kita ingin dekat, ingin ya mendapat belas kasihan Allah. Tapi kalau Maliki namanya sifat jalal, yang membuat kita takut kepada Allah, gentar kepada Allah, tunduk kepada Allah ya. Karena kadang-kadang kalau hanya baik doang, kadang-kadang orang ya bisa jadi nggak ditaati ya. Dia baik udahlah ya. Maka Allah bukan hanya punya sifat-sifat jamal, indah, yang baik, tapi sifat jalal, dia juga bisa menghukum ya. Maka di sini diingatkan Maliki yang menguasai. Mana pertama Maliki yang menguasai. Yang kedua Maliki yang memiliki. Kalau ma-nya pendek, Malik itu raja artinya. Yaumiddin, hari
pembalasan. Din itu pembalasan. Din juga berarti agama ya. Tafsirnya semua mengatakan yaumil qiyamah, hari kebangkitan ya. Kenapa disebut hari kiamat itu yaumiddin? Karena kebenaran agama akan terbukti sempurna ya. Disebut hari pembalasan karena baik buruk kita nanti akan dibalas sempurna di sana. Kalau di dunia kadang ada orang baik masih sial hidupnya, belum mendapatkan kebaikan. Kadang yang jahat justru dihormati, disanjung orang, rizkinya lancar ya. Maka jangan merasa aman, nyaman ya dengan Rabbil Alamin ya Allah, dengan Rahman Rahim ya Allah. Di dunia kok nyaman ya, dapat rizki padahal jahat ya, itu istidraj ya. Ingat ada Malik Yaumiddin, nanti ada hari perhitungan loh, ada hari pembalasan ya. Jadi bagi orang beriman ini ada Malik Yaumiddin ini mengingatkan kita supaya kita janganlah kita ini merasa kecil hati pada saat kita sudah berbuat baik, beriman, beramal soleh, belum mendapatkan keinginan-keinginan kita yang lain. Sabar, ada Malik Yaumiddin, ada hari pembalasan nanti. Kepada yang happy-happy padahal masih dalam keadaan lalai, jangan senang dulu, ada Malik Yaumiddin, ada hari perhitungan, pembalasan amal nanti akan dihisap, ditimbang. Dan prosesnya itu ya lama ya, panjang prosesnya ya. Alam barzah itu lebih lama dari alam dunia. Di dunia ini kita 60-70 tahun ya, ada yang 100 tahun, jarang lah ya. Alam barzah bisa ribuan tahun. Akhirat lebih lama lagi. Bahkan disebutkan itu kehidupan di dunia itu kalau dibanding di akhirat itu seumur hidup kita itu sepagi atau sepetang aja sebetulnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan bahwa Allah itu memiliki sifat jamal, keindahan, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian sifat keagungan Malik Yaumiddin, maka disitulah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri, yang kita terjemahkan sederhananya menyembah ya. Jadi iyyaka, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Nah, kata iya ini artinya ikhtisos, sesuatu yang khusus ya. Ka, kepadamu ya Allah. Iyyaka, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Na'budu, kami menghambakan diri, kami memperlakukan diri kami sebagai hamba, budak beliar hanya padamu ya Allah. Kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi hanya kepadamu, tidak kepada yang lain kami menyembah. Kami tidak menghambakan diri kepada selainmu ya Allah. Jadi ini tauhid ibadah ya, tauhid ibadah ya, mengesahkan penyembahan kita hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, makna nasta'in, mohon pertolongan di sini bukan minta tolong biasa ya. Tapi maknanya dalam berbagai tafsir, nad'u artinya adalah kami berdoa. Minta tolong dalam konteks kami berdoa. Jadi ada dua yang tidak boleh kepada selain Allah ya, tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu doa ibadah dan doa, penghambaan diri dan doa. Kalau kepada yang lain ya minta kerjasama lah, saling tolong menolong, tapi berdoa hanya kepada Allah. Nah, dia pakai na'budu, kami menyembah. Nah, itu ya, kami menyembah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu namanya isim domir ya, mutakallim ma'al ghair, yang berarti kami ya. Kenapa kami? Karena ini mengajarkan kita bagaimana kita ini bersama-sama, berjamaah ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan sendiri-sendiri. Kalau bisa ada teman kita ya, untuk saling menguatkan di jalan Allah. Na'budu nasta'in. Nah, kemudian kita diajarkan oleh Allah setelah kita memproklamasikan diri kita, hidup kita ini hanya ibadah penghambaan pada Allah dan hanya memohon pertolongan, doa dan tawakal hanya kepada Allah. Lalu kita diajarkan doa, minta kepada Allah permohonan yang sangat-sangat penting sekali. Ihdina, tunjukilah kami, berilah hidayah kami. Ihdi ini fi'il amr, kata kerja bentuk perintah dari kata hada yahdi ihdi, berilah hidayah ya. Ihdi, berilah petunjuk, nah kami, pada kami ya. Jadi ihdina, berilah hidayah, berilah petunjuk pada kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. As-sirat itu jalan yang lebar ya, jalan yang lebar. Kalau di kita jalan lebar lurus itu disebut jalan tol ya.
Makanya di sini ihdinas siratal ya. Nggak ada hubungannya ya. Siratal mustaqim, mustaqim yang lurus ya, istiqomah ya. Teguh pendirian itu istiqomah ya, mustaqim yang lurus ya. Yang lurus maksudnya adalah yang sampai kepada ridha Allah, sampai kepada surga Allah. Lurus itu bukan berarti tidak ada naik turun ya, tapi lurus. Terus sampai kepada Allah. Tidak belok-belok ya. Tidak nyasar-nyasar jalan. Ya, di mana nanti siratal mustaqim itu maknanya adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Maknanya ada Al-Qur'an ya. Jadi as-siratal mustaqim itu jalan yang lurus adalah agama Islam, Al-Qur'an. Itulah jalan hidup yang diajarkan oleh Allah, jalan hidup yang lurus yang akan membawa kita sampai kepada ridho dan surga Allah. Nah, masih belum jelas ya siratal mustaqim ini apa, jalan lurus seperti apa, maka dipertegas di ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang Engkau beri nikmat pada mereka ya Allah. An'amta, Engkau telah beri nikmat pada mereka ya Allah. Jadi jalan yang pernah dilewati oleh orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Siapa mereka? Nanti cek di surat An-Nisa ayat 69, 4 golongan ya. An-Nabiyin, para nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. As-Siddiqin, As-Siddiqin itu para sahabat-sahabatnya Nabi, para aulia Allah, para wali-wali, dan para ulama amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu, mukhlisin yang ikhlas. Yang ketiga siapa mereka? Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat ya. Meninggal karena fisabilillah, di jalan Allah ya. Nah, itulah yang disebut syuhada ya. Nah, yang keempat mereka adalah as-solihin, orang-orang soleh ya. As-solihin, orang-orang yang soleh ya. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan ya, bukan orang dimurkai atas mereka. Maksudnya, ya Allah jangan biarkan kami menempuh jalan orang-orang yang telah mendapat murkamu pada mereka. Yang Nabi sendiri tafsirkan mereka adalah al-Yahud, humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi ini punya ilmu pengetahuan, punya kepahaman tentang agama, tentang Allah, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Walad dolin, dan bukan orang-orang tersesat. Maksudnya jangan biarkan kami meniti jalan orang-orang tersesat. Maksudnya siapa ini? Nabi sendiri yang menafsirkan humun nasoro, mereka adalah Nasrani. Apa sebab demikian Nasrani tersesat? Karena mereka tidak berilmu, sehingga mereka salah-salah dalam beramal ya. Jadi kalau yang dimurkai Allah ini karena berilmu tapi tidak amal, kalau dolin yang tersesat ini beramal tapi tidak pakai ilmu. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim yang menggabungkan kebaikan keduanya, yaitu yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah ini lebih mantap lagi.